Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat, sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat mulia ini untuk melaksanakan salat subuh berjamaah dan insya Allah akan dilanjutkan dengan ta'lim. Tak lupa juga kita ucapkan salawat dan salam kepada role model kita, kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, yang insya Allah akan sampai pada kita dan pada yaumil akhir nanti kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat darinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalau di minggu lalu kita berbicara mengenai mimpi, nah, sekarang kita sedikit ngobrolin mengenai keinginan. Di keinginan atau nafsu ya. Nanti kita bisa lihat sama nggak sih keinginan, nafsu sama syahwat ya. Jadi manusia itu diciptakan sempurna. Ya, kesempurnaan itu terletak pada proses penciptaannya yang maha luar biasa, dan manusia dibekali hawa nafsu yang Allah nggak berikan kepada makhluk lain selain manusia. Dengan dibekalkannya hawa nafsu itu, maka manusia mengalami proses belajar yang panjang, bagaimana dia mengendalikan nafsu atau keinginan yang menggebu atau hasrat yang jika dituruti akan semakin nggak menentu ya. Jika keinginan tersebut terus diikuti, maka yang merugi adalah diri kita sendiri. Jadi dalam Quran surat Ali Imran ayat 14 Allah berfirman, Zayyana linasin hubus syahwati minas nisa'i wal banina wal qanitin wal qanatiril mukantarati minas zahabi wa fiddati wal khalil musawamati wal an'am wal hars zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa yang diinginkan, yaitu wanita, anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik atau surga. Ini pernah dibahas oleh Ustaz Rahmat ya, detail. Jadi kalau saya hanya menyampaikan bahwasanya manusia itu Allah berfirman bahwasanya manusia itu punya keinginan-keinginan yang emang dianugerahkan sama Allah gitu. Nanti kita bahas. Allah menjabarkan dalam surah di atas bahwa dari keinginan tersebut dijadikan indah olehnya semata-mata bukan untuk membuat manusia itu sulit, namun untuk terus belajar apakah manusia itu sanggup menahan dirinya dari beberapa keinginan tersebut. Nah, sekarang antara nafsu sama keinginan tuh beda apa enggak sih gitu ya. Jadi kalau nafsu itu biasanya konotasinya yang kita pahami itu agak-agak negatif ya. Namun kalau keinginan itu yang menurut saya masih di tengah-tengah gitu. Jadi tergantung dari kondisi. Jadi sekarang menjadi pertanyaan itu, nafsu itu apa? Menurut saya nafsu itu adalah sebuah keinginan, sedangkan keinginan sendiri belum tentu nafsu. Ya, karena kalau kita mau jujur, perbedaan antara nafsu dan keinginan itu tipis. Tapi dari sumber utama dari segala nafsu itu yang ada pada diri kita adalah keinginan. Jadi sementara keinginan itu jadi nafsu itu yang didorong oleh keinginan gitu. Jadi ceritanya begitu.
Nah, Quran membagi keinginan atau hasrat duniawi itu jadi 5. Di Ali Imran ayat 14 tadi, bahwasanya dijadikan indah pada pandangan manusia itu semua keinginan. Pertama, wanita, ya. Ini juga udah pernah dibahas detail ya. Pertama adalah keinginan duniawinya. Pertama itu di ayat tersebut di atas tuh, yang pertama adalah wanita. Menurut Syekh Nawawi, Allah menyebutkan dalam ini secara khusus karena keserangan terhadap wanita bagi laki adalah keinginan terberat dalam hidupnya. Ya. Begitupun sebaliknya, ketertarikan pada lawan jenis adalah fitrah setiap manusia yang jika tidak dikendalikan maka perasaan atau hasrat untuk mendapatkan seorang wanita dengan tidak melalui jalur-jalur syariat Allah akan berdampak buruk bagi manusia. Nah, jadi memang di sini kalau laki-laki syahwatnya itu mau perempuan gitu, ya kan? Keinginannya itu mau perempuan. Jadi kalau ada laki-laki pengennya sama sejenis, kagak dibilang di situ, di dalam Al-Qur'an udah jelas. Kalau laki-laki pasangannya perempuan, perempuan pasangannya laki-laki. Laki-laki keinginan atau nafsunya ke arahnya perempuan. Pertama dijaga itu. Jadi yang pertama perempuan, yang kedua anak-anak. Jadi keturunan. Keinginan tingkat yang kedua adalah memiliki anak. Setelah Allah memberikan pasangan hidup, hasrat manusia adalah ingin mempunyai penyejuk hati, penerus keturunan yaitu anak. Jadi dalam dalam ayat tersebut di atas Allah menggunakan bentuk jamak yang ini banin yang bermakna anak-anak. Artinya lebih dari satu. Namun jika keinginan tersebut hanya sebatas hasrat, pengen punya anak aja, nggak ada niat dan tekad kuat untuk mendidik mereka, maka akan menjadi sesuatu yang berbahaya pula. Ya, jadi pertama pasangan, kedua anak, yang ketiga harta yang banyak. Ya, harta yang banyak. Di situ dijelaskan bahwasanya dia tadi berupa emas, perak, ya kan? Terus udah gitu yang keempat adalah kuda pilihan. Kalau sekarang ini kendaraan, ya kan? Itu dipakai juga untuk ikon bahwasanya kalau orang itu punya kendaraan yang bagus, yang paling baru, wah kita memandangnya lebih hebat, katakanlah begitu. Yang keempat kuda pilihan. Yang kelima binatang ternak. Binatang ternak ini yang dimaksud adalah jenis unta, sapi, kambing juga merupakan sebuah keinginan manusia untuk miliki. Sebab memiliki ternak sapi ataupun kambing adalah sebuah usaha yang juga menghasilkan uang. Artinya kalau ditarik ke kekinian, binatang ternak itu ya katakanlah seperti usaha yang banyak yang menghasilkan uang yang banyak, katakanlah begitu ya. Keenam, sawah ladang. Sama seperti tadi hewan ternak, artinya dijadikan indah pada pandangan manusia itu apa yang dia punya berupa harta, ya, mau itu emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, ladang, sawah, segala macam, properti kayak gitu. Ya. Nah, ayat tadi ditutup Allah dengan penegasan bahwa keenam hasrat duniawi itu hanyalah kesenangan yang bersifat sementara, fana dan akan lenyap, sedangkan yang kekal adalah surga Allah semata. Nah, sekarang ada keinginan, ada nafsu, ada syahwat. Nah, kira-kira nafsu sama syahwat beda nggak ya? Seperti tadi, hawa nafsu erat kaitannya dengan syahwat yang Allah karuniakan pada manusia. Secara istilah keduanya memiliki makna yang sama. Yang ini menunjukkan pada gairah, kehendak, selera, dan hasrat. Namun secara hakikat nafsu dan syahwat memiliki pengertian yang berbeda. Coba kita lihat perbedaan nafsu dan syahwat itu dikemukakan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya. Ia berkata, jika kamu bertanya apa perbedaan antara hawa nafsu dan syahwat,
Maka ku jawab secara istilah tidak ada perbedaan. Ini kata Imam Ghazali ya. Tetapi yang kumaksud dengan hawa nafsu adalah keinginan yang terpuji, bukan yang tercela. Sebab nafsu yang terpuji itu berasal dari Allah. Dan hawa nafsu dia ciptakan dalam diri manusia sebagai sebuah kekuatan agar terdorong melakukan sesuatu yang berdampak baik untuk kelestarian dirinya atau spesiesnya atau keduanya. Sementara syahwat adalah keinginan tercela yang berasal dari nafsu amarah, yaitu nafsu yang menyuruh manusia melakukan kejahatan. Jadi syahwat nafsu yang udah kelewatan katakanlah begitu. Ya. Nafsu mempunyai daya untuk memerintah dan melarang. Nafsu akan memenuhi semua permintaan yang disukai yang diinginkan oleh seseorang. Ya, ada keinginan dan nafsu, ada syahwat. Para ulama mengatakan bahwa orang yang mengumbar nafsu syahwatnya sebenarnya telah memasuki kesesatan yang paling utama. Jadi di surat Al-Qasas ayat 50 Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya saya coba bacakan artinya, auzubillahi minasyaitonirrajim, dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti keinginannya tanpa mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi orang yang mengikuti hawa nafsu syahwatnya gitu kan, ngikutin dan tanpa mendapat petunjuk dari Allah, nah, arahnya sesat. Jadi begitu Pak. Nah, sementara hawa nafsu sendiri di dalam Quran secara umum nafsu dibagi menjadi 3 jenis. Ini juga sudah pernah dibahas oleh Ustaz Rahmat ya. Yang pertama adalah nafsu lawamah. Nafsu lawamah dimiliki oleh setiap muslim yang masih awam. Nafsu ini seringkali membawa rasa penyesalan dalam diri. Misalnya setelah maksiat seseorang akan merasa bersalah dan menyesal. Nah, itu lawamah. Jadi Allah berfirman pada surat Al-Qiyamah ayat 3 yang artinya, dan aku bersumpah demi jiwa nafsu yang banyak menyesali dirinya sendiri. Artinya yang pertama nafsu di dalam Quran itu nafsu lawamah. Coba kalau kita lihat di Al-Qiyamah ayat 3 itu, jadi nafsu ini seringkali membawa rasa penyesalan dalam diri. Jadi kalau udah berbuat salah kita menyesal, nah itu nafsu lawamah. Yang kedua nafsu amarah. Nafsu amarah mendorong manusia untuk melakukan perbuatan jahat. Jadi nafsu ini mampu menguasai seluruh jiwa dan raga karena mendapat dorongan kuat dari setan. Allah berfirman di dalam surat Yusuf ayat 53, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Jadi aslinya nafsu kalau nggak bisa dikontrol, ngipasin kita terus untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, kecuali nafsu yang dirahmati Allah. Nah, jadi yang kedua itu nafsu amarah, yang ketiga nafsu mutmainah. Nafsu mutmainah membawa perasaan tenang, tentram dan damai. Nafsu ini dimiliki oleh seorang mukmin yang memiliki kedekatan khusus dengan Allah. Jadi di surat Al-Fajr ayat 27-28 Allah berfirman, wahai jiwa yang tentram, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Nah, kita udah tahu nafsu itu ada 3. Ya, nafsu bagaimana sih sementara kita mensikap si nafsu itu sendiri. Kalau tadi ada nafsu amarah yang membawa kita terus untuk berbuat yang agak-agak ke kiri lah katanya begitu, ya kan? Tapi ada juga nafsu yang dirahmati oleh Tuhan. Jadi kalau siapapun yang akan menempuh di jalan Allah hendaknya menyadari bahwa dirinya tidak akan pernah sampai kepadanya sebelum mengetahui hakikat nafsu itu. Jadi kalau kita berada di jalan yang diridhoi Allah,
pasti nggak mulus-mulus aja. Nah, sekarang bagaimana supaya bisa mulus? Kita harus bisa mengetahui hakikat nafsu tersebut, mengerti karakternya, menentang keinginan buruknya, dan berhasil memenangi pertarungan dengannya. Namun memerangi hawa nafsu adalah perkara yang berat, lebih berat dari perang yang ada musuhnya, kasat mata. Jadi Rasulullah SAW sepulang dari satu peperangan pernah bilang, kalian baru saja pulang dengan baik dari jihad kecil menuju jihad besar. Para sahabat bertanya, apa itu jihad besar ya Rasulullah? Beliau menjawab, seorang hamba memerangi hawa nafsunya. Nah, itu di hadis riwayat Al-Baihaqi. Artinya, siapa saja yang berhasil mengalahkan dan mengungguli nafsunya, maka dia akan selamat dan bahagia. Sebaliknya, orang yang terkalahkan oleh nafsunya, maka dia akan merugi dan menyesal tiada tara di kemudian hari. Jadi kita tahu tadi ada keinginan, ada nafsu, ada syahwat. Kalau keinginan itu, misalnya keinginan keinginan yang arahnya baik dan arahnya yang tidak baik, ya, misalnya. Nah, kalau udah menjadi satu dorongan, udah jadi nafsu. Nafsu yang arahnya ke kiri itu nafsu, ya syahwat boleh dibilang gitu. Nah, sementara nafsu sendiri tadi ada 3, ya, ada lawamah, ada amarah, ada mutmainah, ya kan. Pertanyaannya adalah ketika kita dianugerahkan nafsu dari Allah, kita diberikan toolsnya itu juga untuk bisa menguasainya. Bisa menguasai nafsu, bisa menundukkan, tapi tidak tunduk terhadap nafsu gitu. Nah, kita diminta ini tools yang dikasih Allah, tapi kalau nggak dirawat dengan baik ini jadi ngaco. Tapi kalau dirawat dengan baik, ini bisa menjadikan hidup kita tenang gitu. Jadi dalam Al-Quran Allah berfirman surat An-Nazi'at surat ke-79 ayat 37 sampai 40, saya bacakan artinya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sungguhnya neraka tempat tinggalnya. Dan orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan dirinya dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguhnya surga tempat tinggalnya. Jelas? Kalau begitu, ketika manusia berhadapan dengan nafsu, dibagi 3. Yang pertama adalah mampu mengendalikannya, ya kan? Yang kedua adalah manusia yang dikuasai, ya. Yang kedua adalah sesekali mengendalikan nafsunya, namun terkadang terkalahkan olehnya. Yang ketiga adalah manusia yang dikuasai sepenuhnya oleh nafsu. Jadi dikasih tools yang namanya nafsu, yang namanya keinginan, tapi kalau tidak bisa mengendalikannya, maka dia akan dikuasai. Gitu. Jadi ketemu dengan nafsu, orang terbagi 3. Ada yang mampu mengendalikan, ada yang sesekali mampu, sesekali enggak. Kayaknya saya termasuk yang ini deh. Yang ketiga, orang yang dikuasai nafsunya. Jadi tools yang dikasih oleh Allah itu kalau kita jalankan dengan baik, hasilnya baik, ya kan? Tapi kalau kita tidak mampu menguasainya, maka kerugian ada pada diri kita. Sekarang kalau ditanya sama anak kecil, nak, kamu keinginannya jadi apa ntar gitu? Apa kamu punya keinginan apa? Oh, aku mau jadi ini, mau jadi itu, aku mau
mau jadi insinyur katakanlah yang bisa buat gedung tinggi, aku mau jadi dokter, aku mau jadi YouTuber misalnya. Itu keinginannya. Ditanya. Sekarang kalau ditanya itu ke anak kecil, tapi kalau ke ada yang lebih dewasa lagi, yang dia tanya, keinginan kamu apa? Oh, saya keinginannya punya harta banyak, punya istri cantik, gitu, punya segala macam. Pertanyaannya, kalau udah seumur-umur kita begini ditanya keinginannya apa, jawabannya apa, Pak? Bapak pengennya apa? Ya, saya pengennya ya hidup tenang aja dah, gitu, merawat cucu, ya kan, hidup senang-senang sama istri dan anak, gitu ya. Tapi sebenarnya apa cuman itu doang, gitu ya kan? Kalau ditanya keinginannya apa, ya untuk orang-orang yang udah 50 tahun ke atas pasti dia bukan nggak mungkin ya, artinya ditanya, wah saya pengen punya ini, punya itu, ada sih yang begitu juga. Tapi umumnya dia udah ngerem, katakanlah gitu. Kalau ditanya pengen punya ini, punya itu, nah itu biasanya di pertengahan, di antara umur 20 sampai umur 40 ya. Tapi kalau udah umur 50 ke atas, dia tanya keinginan kamu apa? Sebenarnya Islam ngajarin nggak sih? Rasulullah ngajarin nggak sih? Kalau kita udah berumur gitu, keinginannya harusnya kemana gitu. Nah, kalau dibilang masuk usia pensiun, gitu, umur 50-an ke atas, kalau kita lihat hidupnya Nabi, umur-umur segitu dia lagi ngapain? Lagi banyak perang, Pak. Lagi banyak jibaku gitu untuk menyebarkan agama Islam gitu. Untuk untuk memberikan tatanan yang lebih baik di dunia ini, untuk istilahnya merapikan akhlak manusia gitu. Itu Rasulullah nyontoh ini kayak gitu. Nah, kalau ditanya kayak gitu, mau ngikutin role model kita, kira-kira apa yang mesti kita lakukan? Nah, jadi mungkin ada sedikit saran. Ketika kita udah masuk umur pensiun, ditanya keinginan, ada nggak sih yang lebih baik dari itu gitu, dari yang biasa kita pengenin gitu? Ada. Misalnya gini, kalau kita selama dari muda sampai tua itu istilahnya interaksi terhadap Qur'annya sedikit, tentunya ketika ditanya kamu inginnya apa sekarang? Saya ingin berinteraksi dengan Quran lebih baik. Kalau kita misalnya orang-orang yang istilahnya rata-rata orang ya, nggak anak-anak, nggak orang-orang yang waktu kecilnya dididik baik dengan dimasukkan pesantren dan segala macam, tentunya hafalan Qur'annya itu lebih tidak banyak ketimbang orang-orang yang lulusan pesantren, ya kan? Kalau ditanya keinginanmu apa sekarang, ya saya pengen hafalan saya lebih banyak, ya kan, dari apa yang saya tahu sekarang, ya kan? Ditanya lagi, selain berinteraksi dengan Quran dengan baik, hafalannya tambah banyak. Yang ketiga, kita punya diberikan kemampuan harta misalnya sama Allah. Kalau misalnya dari muda sampai usia sebelum masuk pensiun itu kita banyak membelanjakan uang kita buat kita sendiri. Nah, kalau udah masuk usia pensiun, ditanya, dengan uang kamu yang segitu banyak, harta kamu segitu banyak, keinginanmu apa? Alangkah lebih baiknya kalau keinginannya adalah saya pengen sedekah lebih banyak, saya pengen mengurus yatim misalnya, saya pengen berinteraksi dengan, kan sekarang banyak tuh rumah-rumah yatim,
ya kan? Ada lagi pesantren-pesantren yang istilahnya masih di pelosok, lagi kekurangan. Nah, itu yang kita bantu. Duit kita alirin ke situ. Supaya apa? Supaya umur yang dikasih sama Allah ini ada bekasnya gitu, ada apa namanya? Ada bekalnya untuk kita bawa pulang ke kampung akhirat, gitu. Ya kan? Kalau ditanya, kamu udah umur 50 tahun lebih, umur 60 tahun, masih sehat, apa yang akan kamu lakukan? Oh, saya pengen jalan-jalan, saya pengen ini. Ada beberapa orang yang begitu, tapi sebaiknya di samping kita juga nyenengkan hati kita dengan jalan-jalan, paling tidak kita harus lebih banyak jalan yang arahnya kepada Allah gitu. Katakanlah banyakin pergi ke masjid misalnya, banyakin pergi ke taklim misalnya. Kita masih dikasih sehat nih. Nah, apa yang mau kita lakukan dengan itu? Kan, banyakin misalnya jadi volunteer misalnya untuk ngurusin berkecimpung di di PAUD kah atau apa segala macam. Nah, terus atau berkecimpung di masyarakat yang mana semua itu akan menjadi bekal kita. Kemarin saya dapat broadcasting dari Pak Gatot deh kalau nggak salah, tentang tentang satu orang yang bercerita kalau dia itu sempat mati terus hidup lagi. Dia merasakan yang namanya sakaratul maut, yang nyawa ditarik dari kaki ke atas gitu. Dia ceritakan detail tuh. Sampai ketika udah sampai di sini tuh semuanya flashback tuh kelihatan, sampai uang yang disimpan di mana ingat gitu. Makanya kalau di dalam Quran itu kalau ada orang mau wafat ditanya, kalau kamu pengen apa? Tolong, saya pengen sedekah. Begitu. Coba di Quran surat dan ayatnya saya lupa. Ada ya Pak Luli ya? Saya lupa surat dan ayatnya. Kalau orang mau meninggal itu yang ditanya, dia pengen apa? Dia pengen sedekah lebih banyak. Nah, orang tersebut nih begitu dia kecabut nyawanya, dia ngelihat badan dia kaku. Nah, di saat itulah dia melihat banyak gambaran-gambaran. Kamu mau dikasih begini nanti. Tergantung dari hidupmu. Kalau hidupmu waktu di dunia dilakukannya dengan baik, ikutin perintah Allah, ikut syariatan Allah, maka ini dikasih tuh gambar tuh kayak video gede katanya, dia bilang gitu. Di layar lebar. Terus kalau kamu jahat atau misalnya melakukan maksiat itu juga ketahuan. Pertama diliatin semua, kedua nih loh tempat lo. Akhirnya dia berdoa, ya Allah kembalikan saya ke dunia barang 3 menit atau 5 menit nih. Saya pengen beramal, saya pengen berinteraksi dengan Quran gitu. Kenapa dia pengen berinteraksi dengan Quran? Karena ketika dia galau begitu, ada tuh muncul orang yang mukanya bersih, rapi gitu, senyum gitu. Terus ada yang bisikin ke dia. Dia nanya, itu siapa? Itulah hafiz Quran. Jadi orang-orang yang menghafalkan Quran itu Pak, ada jaminan gitu. Ini si orang yang mengalami mati suri katakanlah ya, mati gitu. Dia ngelihat tuh bahwasanya yang katanya sering diberitahukan oleh ustadz-ustadz bahwasanya bacaan Quranmu akan menemanimu dalam kubur misalnya atau segala. Itu benar. Berupa apa? Kelihatannya berupa orang yang bersih, yang mukanya bersinar katakanlah begitu. Mencerah, senyum kayak gitu. Nah, buat kita-kita yang masih diberi kesempatan hidup sampai umur yang cukup tinggi, nah dengan cerita tersebut paling tidak kita berpikir, oh nih saya harus lebih baik lagi nih mengelola keinginan kita, mengelola nafsu kita.
Lebih baik apa? Yaitu apa yang kita punya, pathnya ke arah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kira-kira gitu Pak ya yang bisa saya sampaikan. Jadi keinginan, nafsu, syahwat itu adalah tools yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ketika kita tidak bisa menguasainya, maka kita akan dikuasai nafsu tersebut. Dan itu yang enggak kita pengenin. Jadi kesimpulannya adalah begitu kita berhadapan dengan nafsu, manusia terbagi 3. Pertama, ada yang mampu mengendalikannya. Kedua, ada yang sesekali mampu, sesekali tidak. Yang ketiga adalah yang totalis sepenuhnya dikuasai oleh nafsunya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, monggo silakan sebelum ditutup. Silakan. Kebetulan masih panjang nih waktunya, 15 menit lagi. Jadi semuanya dikasih sama Allah untuk keinginan. Begitu keinginan kuat jadi nafsu. Nafsunya melenceng, syahwat tuh. Syahwat nggak hanya perempuan juga, syahwat sama jabatan juga ada Pak. Ya kan? Syahwat politik ya. Pengen dia jadi pemimpin gitu. Pengen banget melakukan dengan berbagai cara. Segala cara dia lakukan, baik maupun yang enggak baik. Kalau udah yang enggak baik yang dilakukan, itu termasuk orang-orang yang tunduk sama hawa nafsunya. Jadi gitu Pak kira-kira. Syahwat sama kekayaan juga ada. Lebih banyak dari 24 jam hidupnya, kira-kira 20 jam itu untuk ngurusin itu. 20 jam untuk ngurusin harta. Itu syahwat sama harta. Yang 4 jam buat tidur. Terus buat ibadahnya mana? Gitu. Ya kan? Jadi macam-macam kalau syahwat itu udah arahnya keras tuh Pak. Tapi kalau nafsu yang dirahmati Allah ada. Pengen punya pondok pesantren. Ya. Nah orang tersebut tadi yang saya ceritain udah mengalami mati suri, dia hidup lagi. Dia akhirnya berinteraksi dengan Quran dan dia buka pesantren hafiz Quran. Kenapa? Karena dia lihat orang-orang yang hafal dengan Quran itu bersinar dan bahkan akan memakaikan mahkota kepada orang tuanya di akhirat nanti. Coba kita bayangin kita punya anak yang seperti itu. Gitu. Saya lagi mikirin bagaimana happy-nya ayahnya Pak Irfan sama Pak Rohmat. Orang Pak Halim, hebat-hebat banget kan. Happy udah, ya gak? Kita pengen punya anak yang kayak begitu. Ya kan? Kita hafal Quran, bisa makaikan mahkota, siapa yang mau? Nah, Pak Jul juga punya anak yang setoran Quran. Wah, mudah-mudahan ya. Ya, gimana Pak? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Imam ke-14 tadi kan Allah itu menjadikan rasa indah dalam pandangan manusia. Iya, betul. Wanita, ya, anak-anak atau benda yang utuh, kendaraan yang mewah, ya. Iya. Iya. Allah itu memberikan nafsu keindahan pada pandangan manusia itu kan nggak salah ya. Nggak salah. Boleh. Iya betul, boleh Pak. Tapi agar kita tidak terjerumus apa yang ke arah syahwat ya. Nafsu boleh ya, syahwat. Jangan. Ya. Ini kiat-kiatnya kira-kira apa yang harus kita ini supaya ya inilah netral kita seimbang. Oke. Oke, makasih Pak Jul akan pertanyaannya. Saya coba jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti saya bilang tadi, ketika kita bertemu dengan hawa nafsu, kita terbagi 3. Ada yang bisa kontrol, ada yang kadang kontrol, kadang enggak. Ada yang nggak bisa kontrol sama sekali. Dikuasai oleh nafsu. Nah, kalau ditanya kiatnya,
eh, Allah di surat Ali Imran ayat 14 itu kan udah ngasih tahu tuh dijadikan indah pada pandangan manusia apa itemnya. Nah, itu Allah udah kasih bocoran. Itemnya ini nih, duniawinya nih. Ada perempuan, ada anak, ada harta, ini itu segala macam. Nah, terus kita mau nggak mau berhadapan dengan itu. Kiatnya adalah ketika kita berhadapan dengan itu, kita paham bahwasanya kalau kita memahami ayat itu adalah dijadikan indah pandangan terhadap wanita, katakanlah gitu. Nggak salah, tapi begitu kita nggak bisa kontrol, akan jadi tidak baik. Ya. Tapi kalau kita bisa ngontrol, nah, kita nggak melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap wanita itu. Jadi gitu. Intinya kiatnya kalau mau imbang-imbang, kita pahami benar. Kita udah dikasih bocoran tuh sama Allah. Ada 6 kan tadi. Perempuan, anak, ada kuda pilihan, ada sawah ladang dan segala macamnya. Itulah 6 potensi manusia yang kalau diikutin banget bablas. Tapi kalau kita bisa menang terhadap itu, menundukkan terhadap itu, nah kita mudah-mudahan insya Allah jalannya bagus gitu. Jadi kira-kira gitu Pak. Karena kita Pak Zul, karena kita memang tadi begitu berhadapan dengan nafsu terbagi 3, kita pengen ambil yang pertama, yang bisa mengendalikan. Artinya begitu caranya mengendalikan, gimana kita tahu kita diciptakan di dunia untuk apa. Kita pikirin kalau kita ngikutin terus, contohnya gini Pak. Ada bertemu dengan nafsu yang namanya nafsu kepengen punya harta banyak. Kerja keras kita 24 jam. 20 jam deh. 20 jam kita kerja keras untuk harta, 4 jam untuk tidur. Ya kan? Terus pertanyaannya ibadahnya kapan? Nah itu. Kalau kita tidak tunduk dengan hawa nafsu, kita nggak bakalan 20 jam itu kita pakai buat kerja. 24 jam kita satu hari satu malam tidur misalnya 8 jam atau 6 jam, ya kan? Ibadahnya mungkin satu hari semalam itu bisa 2 jam, sisanya bisa buat berusaha. Jadi kalau ditanya kiatnya, ya itu kita harus bisa nahan. Kita bisa paham, memahami dulu ayat ini. Kalau boleh, dibolehkan, tapi jangan kelewatan, kata Allah kan begitu, kira-kira begitu. Kayak gitu Pak. Pak Jul, ya. Mudah-mudahan bisa menjawab tadi. Kiat-kiatnya ya, kalau misalnya kita mau tadabbur Quran lebih dalam lagi, ya kita bisa tahu di situ banyak. Kalau kita berdekatan dengan Allah, paling tidak Allah mengarahkan nafsu kita ke arah yang baik, insya Allah seperti itu. Kira-kira gitu. Ada lagi Pak mungkin yang mau nambahin atau mau nanya? Kalau ini kira-kira masih ada sekitar berapa? 10 menit lagi. Ya, ya. Siap. Rasulullah itu miliarder, tapi dia hidupnya seperti orang miskin. Zuhud ya. Hawa nafsunya Ya. juga tinggi, Betul. menguasai dunia. Betul. Bahwa yang kalau dulu mah nggak ada sawah ladang, mungkin dia buta kan gitu ya. Kalau dia punya peternakan, Iya. gitu, Betul. banyak, sehingga dia jadi miliarder, perdagangan yang bagus. Nah, ini hawa nafsunya ada juga gitu. Ada. Nah, ini konteksnya mungkin dalam kita ini juga mengolah hawa nafsu itu memang perlu kecerdasan tersendiri ya. Betul. Nah, Betul. mungkin mengasahnya gimana nih supaya bisa antara dua sisi ini bisa berimbang.
Oke. Jadi kalau tadi disebutkan bahwasanya dikasih tools yang namanya nafsu gitu loh, ya kan? Yang Allah enggak kasih ke ciptaan Dia yang lain selain manusia, ya kan? Artinya kalau tools itu kita pakai dengan benar, insya Allah jalannya lempeng dah, bagus. Terus kalau kita pakai tools itu dengan tidak baik, jalannya mencong, gitu. Nah, kalau Rasulullah itu diberikan sebenarnya bukan nafsu ya, bukan nafsu yang arahnya ke kiri lah, katanya begitu ya. Dia menguasai perniagaan, perdagangan, tapi dia bisa kontrol untuk dia punya duit banyak, tapi dia nggak pakai buat poya-poya gitu, katanya begitu ya. Tapi dia pakai untuk perjuangan dalam mengembangkan agama Islam. Nah kalau ditarik ke kita dikasih nafsu, terus dikasih katakanlah kemudahan punya harta banyak. Nah kalau misalnya kita tunduk kepada nafsu kita melalui harta yang banyak ini, paling enggak kita minimal bermegah-megah, bermewah-mewah yang ujungnya emang itu tujuannya kamu dikasih banyak harta gitu, ya kan? Maka sebaik-baiknya orang yang dikasih keleluasaan harta adalah dia memakai hartanya itu untuk yang lebih baik, maksudnya kayak di jalan Allah. Kayak tadi itu, buka sekolah, buka pesantren, buka apa gitu. Ada keinginan, ada nafsunya juga, tapi nafsunya yang diarahkan, yang dirahmati oleh Allah. Nafsu yang dirahmati oleh Allah, artinya gitu. Terus kiatnya gimana sih supaya kita bisa mengontrol kayak gitu ya? Kita bisa melihat juga ada orang-orang yang udah sukses, yang udah sukses secara duniawi katakanlah, tapi dia tidak tunduk terhadap dunia, masih bisa istilahnya karyanya banyak lah, udahlah dia pengusaha sukses, tapi masih juga bisa ngajar, misalnya ngajar agama, ngelola pondok pesantren juga, ngelola rumah yatim juga gitu. Kita ketemu sama orang yang kayak begitu, kita tanya kiatnya apa Pak, gitu. Kan gitu ya. Pastinya dia bisa paling tidak mengimbangi antara keinginan dunia dia sama yang sama yang akhiratnya lah, katakanlah begitu ya. 50-50 katakanlah gitu. Bahkan lebih banyak mungkin ke arah akhiratnya. Dia pakai apa yang dia punya, kepintaran dia, kekayaannya dia, koneksi yang banyaknya dia itu, dia pakai ke arah akhirat lah, katakanlah begitu. Ya. Jadi kalau ada orang Islam yang kaya banget, ya bisa kita lihat hidup dia bagaimana gitu. Bapak tahu kayak Ustadz Abdul Somad, ya, Ustadz Adi Hidayat, kaya juga dia kalau saya bilang. Tapi kan apa? Dia dikasih, saya pernah tuh lihat di YouTube ya. Dia dikasih Jaguar Pak, kalau nggak salah, Abdul Somad. Sama dia Jaguar itu dijual, katakanlah dipakai untuk kegiatan itu pondok pesantren. Ini saya terima ya, saya pakai, tapi saya mau jual nih, hasilnya buat pondok pesantren. Wan, hebat. Kalau misalnya dia punya terus dipakai, wah gaya-gaya gitu, flexing lah katakanlah begitu. Tapi nggak itu kan yang dia pakai, gitu. Yang digunakan kan nggak itu. Nah, kita bisa contoh itu, kita lihat gitu. Terus kayak Ustadz Adi Hidayat kalau lagi kasih pelajaran gitu, kadang memberikan satu motivasi, dikasih pertanyaan yang bisa jawab umroh. Umroh berapa duit Pak sekarang? Dan dia nggak cuma satu ngasihnya, kadang, oh kamu bagus, kamu keluargamu besok ikut umroh. Banyak duitnya, tapi dia pakai buat itu. Dia banyak ngajar, pinter kan,
duit banyak gitu lah, bikin sekolah gede banget ya, dan bagus gitu, mencetak hafiz Quran yang begini-begini. Wah, kita mesti ngirim yang kayak begitu tuh. Ya, jadi kita lihat banyak orang-orang yang ya kasat mata deh, Pak. Ada yang begitu dia kaya, mabal gitu. Wah, sono kemari, apa aja dikerjain, apa aja dia buat. Tapi ada orang yang kita lihat, wah, dia kaya nih, tapi kayaknya nggak kelihatan gitu. Padahal dia kaya gitu. Terus dia pakai harta dia buat macam-macam di jalan Allah gitu. Nah, gitu kita bisa lihat, oh dia, mudah-mudahan dia termasuk orang yang bisa menundukkan hawa nafsunya, bukan tunduk terhadap hawa nafsu, kira-kira gitu. Ya, kira-kira begitu. Jadi kalau dikata kiat-kiatnya ya bisa kita lihat contoh-contohnya banyak. Ya kan? Ada satu orang yang punya sekolah juga, punya pesantren juga, punya ini, low profile aja dia, naik motor. Padahal duitnya banyak gitu. Usahanya banyak. Jadi CEO di mana-mana, tapi nggak dia pakai itu untuk bermewah-mewah gitu, untuk apa namanya, untuk di jalan Allah lah yang dia pakai, kira-kira begitu. Saya banyak tuh ngelihat Pak di YouTube itu anak-anak muda jadi CEO di beberapa perusahaan ya, gitu. Cuman santai aja dia ke pertemuan naik mobil yang tahun lama, naik motor bahkan gitu. Karena yang dia lihat bukan mewahnya tapi fungsinya gitu lah. Kira-kira gitu. Kita bisa contoh, wah, dia aja masih muda bisa begitu ya, kenapa kita enggak gitu ya, kira-kira gitu. Ya, saya rasa saya cukupkan saja. Kira-kira kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, mari kita tutup kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.